Mas Urman, bagaimana caranya mengaktifkan pikan bawah sadar saya? Nah, itu yang ingin saya bahas di video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya yang sudah subscribe dan sudah komentar, terima kasih. Komentarnya sangat bagus dan ada yang teman-teman saya lihat ketika dia komentar dan sudah menerapkan, hidupnya sudah mulai berubah, sudah mulai bagus. Dan setelah kemarin saya buat video tentang pikan bawah sadar, ada yang di situ komentarnya bahwa ternyata selama ini bertolak belakang dengan yang dipelajari. Oke, memang iya, karena banyak buku, banyak orang mengajarkan tentang pikan bawah sadar, tapi maaf, keliru gitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan, salahnya sudah mulai dari kata-kata alam. Alam bawah sadar tidak ada, yang ada adalah pikiran bawah sadar. Berikutnya yang ingin saya luruskan tentang pikiran bawah sadar adalah ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Mas Urman, bagaimana caranya mengaktifkan pikan bawah sadar saya? Nah, itu yang ingin saya bahas di video kali ini. Bisakah mengaktifkan pikiran bawah sadar? Oke, sekarang kita perhatikan. Kalau di sebuah perangkat, di handphone Anda, di laptop saya gitu ya, ketika saya sudah nyalakan, sudah dibuat dari pabrik, dikasih ke saya, dipegang ke saya masih sambung dengan video sebelumnya tadi ya, yang tentang review manusia. Ketika saya sudah pegang laptop ini, sudah saya pegang MacBook ini, lalu saya nyalakan, saya aktifkan tombolnya gitu ya, semua sudah aktif. Kamera sudah aktif, Touch ID sudah aktif, bahkan taskbar-nya juga sudah aktif gitu ya. Taskbar-nya sudah aktif, semua sudah aktif. Ketika saya menyalakan, meng-on-kan pertama kali, semua sudah aktif. Artinya apa? Sebetulnya ketika manusia sudah ada nyawanya, sudah on, maka otomatis semua sudah aktif. Ketika di kandungan, apalagi sudah lahir gitu ya, sudah on, keluar suara tangisan, itu berarti semua sudah aktif. Kalau Anda ke rumah sakit, Anda tanya ke teman-teman bidan, ke teman-teman dokter kandungan, ketika dia mengurus bayi yang baru lahir, maka pasti ditunggu sampai bayi itu keluar tangisan, keluar suara. Bahkan kalau si bayi itu tidak nangis, semua pasti bingung. Dokternya bingung, bidannya bingung, perawatnya bingung, orang tua juga bingung. Kenapa? Karena kalau belum nangis, berarti masih belum total aktif. Tapi ketika sudah nangis, maka disebutnya sudah aktif. Proses bersalin dianggap sudah selesai, karena sudah aktif. Berarti kalau gitu, kalau manusia lahir itu sudah aktif, maka otomatis yang namanya pikiran juga sudah aktif. Mata Anda sudah aktif, tangan Anda sudah aktif, pikiran bawah sadar Anda juga sudah aktif. Sehingga kalau dia mengatakan aktivasi, mengaktifkan, atau saya aktifkan pikiran kamu, proses aktivasi, audio untuk mengaktifkan, itu salah. Kenapa? Tidak perlu lagi diaktifkan. Makanya kalau saya buat DAMC bukan mengaktifkan, tapi mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Jadi maaf buat Anda yang selama ini bicara mengaktifkan, maka sebetulnya Anda keliru dan perlu belajar lagi, lebih paham apa itu pikiran bawah sadar, karena tidak perlu diaktifkan. Pikiran Anda sudah aktif sejak dalam kandungan, dan ketika lahir ke dunia
diawali dengan tangisan Anda ketika bayi itu, maka otomatis semuanya sudah aktif. Mulai sekarang, berhentilah mencari bagaimana mengaktifkan pikiran bawah sadar, karena itu salah. Mau pakai musik, mau duduk meditasi, mau pakai audio apapun, mau pakai proses apapun namanya, itu bukan mengaktifkan, karena pikiran bawah sadar Anda sudah aktif. Yang penting adalah bagaimana Anda tahu caranya dan tahu bagaimana menggunakannya. Sama dengan perangkat ini, ketika saya masih baru dapat buka Lidusnya, saya harus mengenali di mana tombolnya, saya mengenali di mana tombol on-nya, di mana touch bar-nya, di mana layarnya, saya harus kenali itu. Karena kalau saya tidak kenali, maka saya tidak bisa pakai. Saya harus kenali satu-satu, harus kenali tombolnya gitu ya, ini touchpad-nya, saya harus kenali. Supaya apa? Supaya saya bisa mengontrol perangkat ini. Saya bisa mengontrol kapan dia mau shutdown, saya bisa mengontrol dia suaranya seberapa, saya mengontrol dia seberapa cerah cahayanya. Kalau saya sudah kenal fungsi-fungsinya, dan baru saya bisa memaksimalkan perangkat ini. Karena kalau hanya punya perangkat tapi tidak kenal, tidak bisa mengontrol, maka tidak bisa memaksimalkan, sia-sia punya perangkatnya. Sama dengan pikiran Anda, kalau Anda tidak tahu cara makainya, tidak tahu cara mengontrolnya, maka sia-sia pikiran Anda. Berarti apa? Anda tidak bersyukur kepada Tuhan sudah dikasih pikiran. Sampai sini saya percaya sudah bisa mulai memahami bahwa pikiran itu sudah aktif. Jadi kalau Anda nemu video atau nemu ceramah atau nemu buku yang mengatakan harus diaktifkan, maka itu salah. Oke, termasuk otak Anda sudah aktif. Jadi kalau ada yang mengatakan aktifkan otak kanan, aktifkan otak kiri, atau otak apalah namanya, itu keliru, karena semua sudah aktif. Itu hanya istilah untuk membuat Anda bingung aja sebetulnya. Makanya itu saya mencoba meluruskan kembali pemahaman yang benar bahwa pikiran bawah sadar Anda sudah aktif. Jadi mulai sekarang Anda harus kenali pikiran Anda, tahu cara makainya, tahu cara mengontrolnya sehingga bisa memaksimalkan. Dan itulah ANC, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Yang belum subscribe ya, klik subscribe dan silakan komentar di bawah ini kalau Anda merasa kaget bahwa pemahaman Anda selama ini salah. Selama ini Anda merasa diaktifkan atau mencari-cari bagaimana mengaktifkan pikiran bawah sadar, ternyata salah. Bisa dipahami? Anda bisa ulang lagi video ini pelan-pelan supaya Anda bisa sadar bahwa sebetulnya tubuh Anda semuanya sudah aktif, sehingga tidak perlu lagi diaktifkan. Terima kasih, itu dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan di kolom komentar, saya coba jawab di video-video berikutnya. Dan salam dari saya, Firman Pratama. Hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.